mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Kita mengagungkan Allah. Jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan kita memuji Allah. God beyond the seven skies. Saya lihat gitu, wih, persis banget ini sama Tuhannya orang Salafi, sama Wahabi ini. Tuhannya duduk di langit, jadi persis betul. Saya termenung gitu, ya Allah. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Yahudi persis sama Tuhannya Salafi. Mereka mengatakan Nabi Isa warafa'ahu ilaihi. Nabi Isa diangkat, diletakkan di sisi Allah, ilaihi. Jadi Nabi Isa itu diangkat di buku Al-Qayyim Abdan, itu dibilang Nabi Isa itu salah satu dalil Tuhan di atas. Agnostik percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya dengan Innallaha yarzuqu may yasha, Allah yang memberi rezeki. Walaupun dia bilang kita tidak tahu duduknya, kita tidak tahu caranya, kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu, memberi salam gak sebut nama. Walaupun dia bilang kita tidak tahu duduknya, kita tidak tahu caranya, kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Ingat, Allah mengamanatkan kita untuk selalu bersatu dalam iman, Islam, dan ihsan. Kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Serahkan kepada Allah. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat dan fitrah manusia juga mengakuinya. Kalau mau bukti, tanya saja kepada anak kecil. Ya, anak orang kafir pun tanya. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menuju ke atas lagi. Itu fitrah manusia. Ya, Allah suci dari 6 arah. Sif 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu aqidah. Islam tak lepas dari 3. Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Ada yang menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat, mengatakan jika Allah di atas, maka kita telah menyetarakan Allah dengan makhluk. Dan yang benar Allah tidak memiliki arah dan tempat. Yang menyebut Allah itu di atas, Allah. Ya akhi, yang menyebut Allah di atas siapa?
Allah. Bukan kita. Kita tidak tahu siapa Allah sampai Allah memberitahu siapa dia. Dan di antara yang Allah beritahu kepada kita, dia di atas. Nama Allah itu Ali. Apa arti Ali? Maha tinggi. Apa arti maha tinggi? Di atas. Karena yang namanya tinggi itu di atas, Mas. Yang namanya maha tinggi di atas. Apa makna Ali? Banyak puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan Ali. Wa kana Allahu aliyan hakima, wa kana Allahu aliyan kabira. Innahu aliyyun hakim. Maha tinggi. Allah saja menyebut dirinya maha tinggi. Bisa nggak kita memahami maha tinggi itu berada di bawah? Nggak bisa. Maka yang menyebut Allah itu maha tinggi dia, yang menyebut Allah itu di atas dia. Allah mengatakan, saya turunkan Al-Quran. Berarti kita di bawah, diturunkan Allah Al-Quran. Allah di mana? Kalau tidak, apa arti diturunkan? Turun apa artinya? Kalau tidak dari atas ke bawah. Saya angkat Isa kepada saya angkat kepada saya. Apa arti diangkat? Dinaikkan ke atas. Malaikat naik kepada Allah. Apa arti naik? Ke atas. Naik malaikat kepada Allah. Ta'ruju ilaihil malaikat. Naik kepada Allah para malaikat. Apa arti naik? Di atas. Ke atas naik itu. Malaikat naik kemana-mana. Bisa? Bisa dipahami? Yang namanya naik ke atas, akhi. Naik kepada Allah amal saleh. Apa arti naik? Ke atas juga. Maka yang mengatakan Allah di atas, Allah. Kalau kemudian ada orang yang meyakini Allah di atas, lalu dikatakan menyamakan Allah dengan sesuatu, ada yang keliru pada orang ini. Dia mengatakan makhluk juga di atas, Allah juga di atas, berarti sama. Baik. Kalau nggak boleh begitu, sekarang saya tanya kepada Anda, Allah melihat? Iya, makhluk melihat. Berarti nggak boleh kita yakini Allah melihat, karena makhluk juga melihat. Allah mendengar? Mendengar. Makhluk mendengar. Berarti nggak boleh diyakini Allah mendengar, karena ada makhluk juga yang mendengar. Allah hidup? Hidup. Makhluk hidup? Hidup. Berarti nggak boleh diyakini Allah hidup. Batil akidah ini. Kalau ada satu nama sama penyebutan antara makhluk dengan Allah, tidak mesti menyamakan makhluk dengan Allah. Hanya penyebutan nama sama, hakikat berbeda. Allah melihat, makhluk melihat. Tapi beda antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Allah hidup, makhluk hidup. Namun beda hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Beda antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Allah marah, makhluk marah. Beda antara marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Allah di atas, makhluk di atas. Beda dengan di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk. Begitu cara memahaminya. Suatu nama, penyamaan sama dalam penamaan, penyebutan, tidak mengharuskan sama dalam hakikat. Kaki bapak, kaki meja ini sama? Sama-sama kaki loh. Nggak sama kan? Kaki ulat 1000, kaki jerapah sama? Padahal sama-sama kaki. Namun hakikat yang berbeda.